Dia sudah rusak, tapi ya inilah satu-satunya, salah satu alternatif penyeberangan untuk mencapai ke kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melihat-lihat atau mereview keadaan kebun kita di sini, kebun saudara saya di sini. Nah, karena kebetulan saat ini adalah musimnya musim kopi, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat gimana sih keadaan dari perkebunan di sini, karena dari bulan Januari sampai ke bulan Juni ini merupakan waktunya adalah panen kopi atau bertahap secara panennya. Akan ada yang sudah bisa dipanen atau belum gitu kan. Kita lihat aja nanti gimana suasananya. Yuk, ikuti saya terus. Kita masih dalam perjalanan ya teman-teman. Nah, kita menuju tempatnya. Nah, lokasinya lumayan jauh. Nah, kita adalah kawan saya, namanya Bapak Aspen. Nah, kita mau naik ke atas itu, baru sampai ke lokasi. Jalannya luar biasa. Kalau turunnya enak, naiknya yang ngos-ngosan. Kita sambung di depan. Kita sampai di jembat penyeberangan teman-teman, tapi lihat keadaannya sudah rusak. Tapi ya inilah satu-satunya, salah satu alternatif penyeberangan untuk mencapai ke kebun. Kita gantian ya teman-teman. Suasana jembat yang rusak ini masih digunakan oleh warga setempat ya teman-teman. Harapan kita sebenarnya ini bisa dibantu oleh pemerintah setempat, karena ini sebenarnya sudah sangat tidak layak untuk dilewati ya. Tapi karena ini alternatif yang bisa kita lewati untuk menyeberang kali, ya harus melewati ini. Selanjutnya yang kita tempuh adalah naik ke atas suasana. Untuk mencapai tempat tujuan itu kita harus lewati dulu tebing satu ini ya. Lumayan sangat tinggi. Padahal dulu kita tiap hari ada ya. Tiap hari lewat sini. Setelah sekian tahun kayak nggak pernah lewat sini. Padahal kadang dari kebun bawa kopi, pulang dari pasar bawa beras atau pupuk sesak. Ini bau badan aja. Kayaknya napas sudah habis. Kita lanjut. Kita sudah sampai teman-teman. Aduh, luar biasa. Tebingnya sangat tinggi sekali. Sebenarnya kalau saya kan memang pernah tinggal di sini ya. Jadi mungkin sekitar sering lewat di sini sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi karena sudah lama, jadi kayak nggak pernah lewat gitu. Jadi kita agak ngos-ngosan napasnya. Tapi sebenarnya tempatnya sangat indah, sangat enak, sejuk. Jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan, yang ada adalah suara-suara merdu dari hewan alami. Nah, nanti selanjutnya saya akan ajak teman-teman melihat keadaan kopi dari kebun saudara ini yang lumayan bagus sebenarnya, karena kopi dia itu bukan yang alami lagi, tapi dia sudah dirubah
menjadi bentuk stekan. Jadi buahnya sangat beda. Nanti kita lihat bedanya antara kopi yang alami dari tanam awal gitu kan dengan yang di stek. Bedanya jauh sekali buah. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk melihat suasana atau perbedaan dari kopi yang sudah di stek dengan masih alami gitu kan. Buahnya sangat jauh ya. Perkembangan dari buahnya atau hasil produksinya itu sebenarnya sangat jauh ya teman-teman. Itu mengapa para petani di sini mulai menyetek kopi mereka yang tadinya dari alami diubah menjadi ke bentuk stekan, karena perbedaan buah dan hasil produksi yang hampir 2 kali lipat itu yang membuat petani tergerak untuk membuat stek pada tanaman kopi mereka. Yuk kita review di sini. Kita bisa lihat teman-teman di sini ya. Kita bisa lihat perbedaan yang pertama dari tangkainya dulu teman-teman. Jadi satu buah tangkai induk ini ya, kita lihat di sini satu tangkai induk ini ya. Nah, dia bisa bercabang menjadi beberapa tangkai ya. Dan dari setiap tangkainya itu menghasilkan buah. Menghasilkan buah ya. Kita lihat. Tuh, di sebelah kanan pun ya. Dia menghasilkan buah. Belum dari tangkai induk yang lain misalkan seperti ini. Dia bisa menghasilkan buah. Nah, dari tangkai induk satu seperti ini, dia bisa menjuntai ke tanah ya teman-teman. Dari tangkai induk yang lainnya pun bisa. Nah, dia menjuntai ke tanah. Ini salah satu keunggulan dari bentuk dari kopi stek ya. Ini keunggulannya. Buahnya tidak hanya mengandalkan satu tangkai. Nah, dari sisi-sisi tangkai yang lain muncul lagi tunas seperti ini teman-teman. Nah, tunas seperti ini nantinya akan menghasilkan buah yang seperti ini juga. Jadi sehingga perkembangan dari steker ini sangat banyak produksinya dibanding dengan kopi yang alami. Dan pertumbuhan tunasnya pun tetap ya teman-teman. Jadi dia tetap tumbuh ya. Jadi walaupun kopi ini sudah dipanen misalkan nanti tahun ini dipanen, tapi dia tetap bisa tumbuh. Dia tetap bisa tumbuh. Lihat tunasnya masih muda. Jadi dia bisa tetap tumbuh dan tidak mati nih. Dia masih tetap tumbuh. Nah, sekarang kita lihat bedanya dengan kopi. Ini adalah salah satu contoh dari perkembangbiakan kopi secara alami. Maksudnya secara alami yang saya maksud di sini adalah mereka ditanam dari kecil, tumbuh dengan bentuk yang tidak dirubah. Nah, kita lihat dari perbedaannya ya. Dari buahnya saja sedikit ya. Tidak semua tangkai dia berisi buah, teman-teman. Tengok. Hanya beberapa. Nah, ini pun hanya sedikit. Kemudian pertumbuhan tunasnya. Nah, apabila ini sudah dipanen tahun ini dan ini nampaknya tidak bakal berkembang sehingga harus dibuang, dan dia hanya mengandalkan tunas atas ini. Tunas atas ini ketika ini sudah dibuang ya, jadi tanaman kopi ini semakin tinggi, semakin tua. Jadi dia produktivitasnya pun semakin sedikit. Dia hanya mengandalkan tunas selanjutnya seperti ini. Ini adalah kopi tunas yang baru belajar buah, tapi tangkainya pun tidak seberapa bagus ya teman-teman. Nah, tidak seberapa bagus, kita lihat. Buahnya juga tidak bagus. Nah, sekarang kita bedakan lagi dengan kopi yang stekan, yang sebelahnya. Nah, ini kopi stekan. Nah, stekan. Dia juntaian dari tangkainya ini panjang ya, panjang sekali di sini. Ini dari satu induk ya, satu induk tangkai saja dia bisa menghasilkan. Belum dari tangkai induk yang satunya ini, dia juga menghasilkan. Tangkai induk yang sebelahnya, nah dia juga menghasilkan buah. Yang bawahnya lagi tuh, dia menghasilkan juga.
Maaf, kita angkat dikit. Nah, yang sebelahnya juga menghasilkan. Dan yang atasnya juga sedang berbunga. Jadi sehingga panen dari kopi yang berbentuk stek ini termasuk dia berkesinambungan ya. Berkesinambungan, ketika ini sudah habis dipanen, ini nanti jadi buah dan bisa dipanen lagi. Nah, kalau kopi biasa, kopi alami biasa, kita lihat dia berbuah lebat misalkan. Jadi ketika ini sudah habis buahnya, sudah masak semua dipanen, dia masih menunggu untuk tahun depan ya, supaya dia berbunga dan untuk dipanen. Jadi kalau kopi setekan itu dia tidak putus ya teman-teman, dia tetap dia tetap menghasilkan dan dia tidak putus, dan buahnya pun lebih bagus ya daripada yang. Nah, kita lihat di sini, ini adalah kopi alami, sebelahnya adalah setekan. Jadi ketika ini sudah habis ya, triknya para petani di sini atau saudara di sini, ketika ini sudah habis buah, nah pohon ini akan ditebang sehingga kopi setekan ini akan naik, akan bagus seperti yang di sebelahnya. Kemudian perawatan pada batang kopi juga perlu ya teman-teman. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan kalau kita ingin bertani kopi. Yang pertama adalah kita harus bersihkan rumputnya ya. Karena kalau satu lahan perkebunan, kalau rumputnya tinggi atau banyak, dia akan mengganggu pertumbuhan dari batang kopi tersebut dan juga buahnya. Yang kedua adalah tunas. Kita boleh menjagakan tunas, tetapi tidak semua tunas itu harus dipelihara. Jadi ada beberapa tunas yang dianggap mengganggu, itu harus kita buang. Kenapa? Karena kalau tunasnya tidak dibuang, dia akan memakan nutrisi atau sumber dari nutrisi batang tersebut. Ini kan buah yang masih kecil ya. Nah, kalau misalkan tunas ini tidak kita buang, buah-buah yang kecil ini dia tidak tumbuh dengan sempurna, maka harus kita buang. Nah, kalau dia sudah dibuang, pertumbuhan, kita lihat pertumbuhan dari buah-buah yang masih kecil ini adalah cikal bakal buah kopi yang kita panen. Nah, cikal bakal bagus sekali dia bisa bulat bentuknya ya. Tapi kalau ini dibiarkan, ini dibiarkan, ini akan mengganggu sehingga pertumbuhan kopinya tidak sempurna. Tapi kalau yang ini termasuk bagus sekali. Nah, kita lihat perkembangan buah stekannya bagus sekali. Ini belum siap panen ya teman-teman. Dia sudah tua tapi belum merata. Nah, kekalahan kita kalau kita memanen yang belum sempurna. Ini sebenarnya sudah bisa ini, yang ini. Tapi karena nggak mungkin, ini kan perkebunannya luas, nggak mungkin kita hanya ngambil yang ini saja. Jadi kita perlu nunggu beberapa minggu lagi supaya dia matangnya merata. Nah, kalau sudah matang merah merata baru kita bisa tengok, pertumbuhannya bagus sekali, dia menjuntai bagus. Dan tips yang ketiga untuk merawat kopi itu adalah kita harus membuang ranting-ranting yang mati atau batang yang mati. Kenapa? Karena ranting mati bisa menghambat juga atau memakan nutrisi yang ada pada yang harusnya bisa dinikmati oleh tumbuhan kopi seutuhnya, tapi dia akan berbagi sehingga dia akan menghambat pertumbuhan batang dan juga menghambat pertumbuhan dari buahnya. Kita lihat contohnya. Ini ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh ranting mati. Tengok, buahnya pun yang ada di sini ini bukan buah matang ya. Ini adalah buah yang busuk ya, yang tidak sempurna dan harus dibuang. Nah, ini harus kita buang pada saat perawatan nanti. Nah, ranting yang seperti ini juga sangat mengganggu ya teman-teman. Sangat mengganggu pertumbuhan batang dan juga mengganggu nutrisi yang akan dinikmati oleh batang kopi tersebut. Nah, ini juga nantinya harus dibuang sehingga yang ditinggalkan adalah bagian tangkai yang mempunyai bentuk sempurna. Tapi nampaknya ini pun akan ditebang ya teman-teman ya, kalau sudah habis buahnya. Karena apa? Karena dia tidak produktif lagi.
Jadi dia akan mengandalkan tunas muda seperti ini. Sehingga ketika petani mengandalkan eh, produktivitas dari pohon kopi yang alami, itu akan sangat jauh sekali hasilnya dengan stekan. Nah, kita lihat bedanya di stekan seperti apa. Kita lihat bedanya di stekan, teman-teman. Justru tangkai-tangkai induknya ini masih berproduktivitas tinggi ya. Maksudnya itu mereka tidak mati. Jarang sekali kita menemukan ada ranting atau tangkai yang mati di stekan ini. Nah, ini yang menguntungkan para petani. Kenapa mereka ramai-ramai menstek pohon kopi atau kebun kopi mereka? Karena keuntungannya adalah jarang sekali akan ada kita temukan tangkai yang mati. Kemudian produktivitas dari buahnya tinggi atau bagus, sehingga sangat menguntungkan. Itulah mengapa para petani di sini rata-rata mereka merubah produktivitas dari kebun mereka yang tadinya adalah secara alami, mereka ubah ke dalam bentuk stek, sehingga hasil dari setiap tahunnya, hasil panen dari setiap tahunnya akan berbeda dan tidak terasa. Kalau biasanya pada kapasitas kebun kopi yang alami itu hanya berkisaran, misalkan hanya 1 ton dalam satu musim atau 1 tahun. Nah, kalau dalam stekan bisa mencapai 2 ton sampai 2,5 ton, bahkan mencapai 3 ton. Nah, itu adalah perbedaannya. Dan perawatannya pun jauh lebih baik daripada kopi yang alami. Dan suasana kebunnya pun tidak terlalu repot kita. Kita hanya butuh buang tunasnya, tunas batangnya. Karena kalau tunas dari tangkainya itu adalah sumber dari buah yang akan dipanen dari ke tahun-tahun berikutnya. Nah, sekian dulu teman-teman review kita tentang kopi atau keadaan kopi yang ada di perkebunan kami di sini. Terutama yang saya project adalah kebun saudara saya. Kalau saya nggak punya kebun, teman-teman. Nah,